Rasul
Ya Muhajjal Ya Imam Al-Qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan tadi pembacaan surat yang dibimbing oleh Ustaz, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ya, 3 jamaah yang dibimbing oleh Ustaz Al-Badri. Aku dan teman-teman silakan. Al-Fatihah lin-Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ila sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruhu bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah semua ila Abu Yasin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani anna Allah yataghashsha bi rahmah wa yu'li darajat bil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa barakatihi fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan ila jami'i arwahi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhussu khususan ila almarhum Ibu Hajah Sukarni binti Madisat summa ila Ibu Endang Susiati binti Haryana summa ila almarhumah Ibu Masmurah binti Humbing summa ila almarhum Bapak Sukarso bin Jaya Sentana annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 Muhammad sallallahu ala nabi
Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu ala nabi Muhammad hasbunallah wa ni'mal wakil 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 ya latif ya latif ya latif Allah latif 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 ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi qultu bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi qultu bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi qultu bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal qultu bina fi mana
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah ya alim sirri minna la tasimi sidra anna wa amina wa'fu anna wa qulana haitsu kunna ya alim sirri minna la tasimi sidra anna wa amina wa'fu anna wa qulana haitsu kunna ya alim sirri minna la tasimi sidra anna wa amina wa'fu anna wa qulana haitsu kunna Allahumma ya Rabbana cukupono lo berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono lo berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono lo berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono lo berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa bil lana ma
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله واقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله أكبرنا ما لنا غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا يا الله بسر الفاتحة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah marhaban bi hudurikum ya Syekh. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir ulama dari Hadramaut. Langsung saja beliau akan memberikan tausiah nasihat kepada kita yang menerjemah atau mutarajim kepada Ustaz Ahmad Riza. Kepada beliau al-waqt fal yatafaddal ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaqdiya baina man yaruddu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau yang jawab salam, saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fi hadhihi al-lailati al-karimati al-mubarakati al-tahirah al-tayyibah lailatul jum'ah akhiru jum'atin min hadhihi as-sanah 'am 1440 lil hijrah. Alhamdulillah, binikmatillah, alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hidup di malam Jumat terakhir daripada tahun Hijriah di bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah.
al-umur daiman manba'uha wa maqasuha al-ibtida' wal-ikhtitam. Fa in ahsanna fil ibtida' wa ahsanna fil ikhtitam fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu ma bainahuma. Setiap urusan itu yang akan diperlihatkan dan dilihat dan dihitung adalah bagaimana startnya, bagaimana awalnya, dan juga tentunya bagaimana finishnya dan bagaimana akhirnya. Ketika seseorang mengawal dengan sebuah kebaikan, mengawal dengan sebuah awal yang baik, maka dan diakhiri dan dengan akhir yang baik, maka sungguh apa yang akan ada di antara keduanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'tikum amthilah 'ala hadha. Awalan, عندما يستيقظ الإنسان من نومه شرع له المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله سبحانه وتعالى في بداية يومه. عندما يستيقظ يفتح عينيه الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، يصلي ركعتين، يتوضأ. هذا أول عمل خير يعمله بعد الاستيقاظ من النوم، يعني يفتتح يومه بالخير. Dan akan saya contohkan contoh yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW memberikan kita ajaran yang mulia ketika kita bangun di pagi hari dan kita dihidupkan kembali dari mati kecil kita tadi malam. Rasul mengajarkan agar kita awali kebaikan daripada hari kita dengan sebuah kebaikan, yaitu dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Dan itu adalah ajaran yang mulia dari Rasulullah SAW agar mengawali sebuah hari dengan kebaikan, dengan berdoa kemudian kita sholat rakatain dan lain sebagainya. وكذلك إذا أردت أن تختتم يومك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه كنفه ملك وشيطان والملك يقول له اختم بخير والشيطان يقول له اختم بشر ولا يزالان كذلك فإن اختتم بخير فاز وربح وإن اختتم بشر خسر وخاب. Dan juga tentunya di malam hari ketika manusia ingin istirahat tidur di malam hari, maka manusia akan didatangi dengan dua sosok, yaitu malaikat dan iblis. Maka malaikat akan membisikkan, memberikan sebuah bisikan yang baik akan mengajarkan kepada kita semua, tutuplah harimu dengan sebuah kebaikan, mengucapkan doa sebelum tidur, kita ucapkan doa dan lain sebagainya. Kemudian iblis membisikkan sebuah rayuan, tutuplah harimu dengan sebuah keburukan. Maka sungguh orang-orang yang memilih untuk menutup hari dengan kebaikan sebelum tidur, membaca doa bismika Allahumma bismika amud, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung dan mendapatkan segala kebaikan pada hari itu. Dan kemudian orang-orang yang memilih untuk mengikuti iblis menutup harinya dengan sebuah keburukan, maka dia sungguh akan merugi. Maka kita tidak heran banyak orang-orang yang tidur di depan televisi, banyak orang yang tidur sambil WhatsApp, banyak orang yang tidur sambil nonton YouTube, banyak orang yang tidur dalam kelalaian karena dia mengikuti bisikan syaitan sehingga menutup malam harinya dengan sebuah keburukan. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi. لأن اليوم عبارة عن صفحة فإذا ابتدأتها بخير واختتمتها بخير قبل الله ما بينهما. Karena kehidupan satu hari itu seperti lembaran, kata beliau. Kalau lembaran paragraf pertamanya baik, paragraf terakhirnya baik, maka sungguh Allah akan menerima apa yang ada dalam keduanya. Sama seperti kita pun, ya orang kadang melihat awalnya saja baik, orang kan langsung baca tuh atasnya aja, kemudian bagusnya, pasti dalamnya juga baik. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثالا آخر على أن إذا صلح الافتتاح وصلح الاختتام فما بينهما مقبول. جاء في الحديث أنه إذا أراد الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولينهي دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى إذا رأى أن الدعاء بدايته صلاة على النبي ونهايته صلاة على النبي فإن الله يقبل ما بينهما، لأن الله يستحي أن يقبل الصلاة الأولى والصلاة الأخيرة ولا يقبل ما بينهما، فيقبل ما بينهما
لأن البداية كانت خير والنهاية خير. Dan saya akan berikan contoh yang luar biasa pada kalian semua. Dan Allah mensyaratkan kepada kita semua agar mengawali sebuah hidup hari kita dengan kebaikan, menutupnya juga dengan kebaikan. Seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan agar awali doa kita dengan berselawat dan tutup doa kita juga dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika doa kita awali dengan sebuah kebaikan, yaitu berselawat kepada Asyraful Anam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, dan kita tutup juga dengan berselawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi, maka Allah akan mengabulkan doa di antara kedua selawat tersebut. Kenapa? Karena Allah malu ketika menerima selawat di awal dan menerima selawat di akhir, tapi tidak menerima doa di antara keduanya. Maka kita dianjurkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar awali doa tersebut dengan kebaikan, yaitu berselawat, dan tutup juga dengan kebaikan, yaitu dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita semua. وفي الحديث في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أقبل عليكم شهر ينظر الله سبحانه وتعالى أو يتجلى الله في أول ليلة منه، بمعنى أن النبي أمر أمته أن يستعدوا في بداية الشهر ويتهيئوا بالتوجه العظيم وبالنية الطيبة وبكامل الإخلاص. وكذلك قال في حديث آخر أن يبادروا بالأعمال ويشمروا ويجتهدوا في آخر الشهر. إذن بداية الشهر كان همة ونهايته همة، فإذا حصل بينهما تكاسل وتراخي قبل كل ذلك لأن البداية كانت جيدة والنهاية كانت جيدة. Kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW memberikan himbauan kepada para sahabat dan kepada umatnya. Ketika masuk bulan suci Ramadan, dikumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat semuanya, sebentar lagi akan datang bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Maka niatkan segala kebaikan. Perhatikan awal-awal daripada bulan suci Ramadan, isi dengan segala kebaikan. Rasul mengumpulkan para sahabat dan memberikan himbauan itu semua. Agar apa? Agar di awal daripada bulan suci Ramadan kita benar-benar awali dengan sebuah kebaikan. Bahkan juga diriwayatkan di akhir, Rasul mengingatkan agar di akhir daripada bulan suci Ramadan tetap menjaga semangat, menjaga himmah, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika awal daripada bulan suci Ramadan baik, kemudian akhir dari bulan suci Ramadan baik, maka ketika terjadi di tengahnya malas, terjadi di tengahnya lalai dan sebagainya, maka Allah akan menerima seluruhnya. Subhanallah. وهكذا كل شيء فإن الأمور دائما محسوبة بالخواتيم. أعطيكم مثال آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله أو غير من جلسة، فإذا كان في نهاية المجلس عندنا دعاء كفارة المجلس اسمه، فإذا اختتمنا ذلك المجلس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء سبحانك اللهم وبحمدك قال الملك قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات، يعني قد غفر لكم. لماذا؟ لأن النهاية كانت خيرا وكانت طيبة. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwasanya setiap urusan yang dipandang dan dilihat adalah awal dan akhirnya. Salah satunya kata beliau sebuah riwayat yang menyatakan Masama qaumun fi baitin min buyutillah, adalah berkumpul atau semua majelis kebaikan-kebaikan. Ketika seorang kaum sekelompok berkumpul dalam sebuah kebaikan, kemudian ketika di dalamnya membacakan asma Allah, zikrullah, halal haram dan sebagainya, majelis ilmu, kemudian ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad dan doa kafatul majlis, maka Allah Subhanahu mengatakan qad budil sayyiatikum, telah dihapuskan seluruh kejahatan dan kemaksiatan dan dosa-dosa kalian, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, seperti yang disabdakan, seperti yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan mampu menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan di masa lalu. كنا تكلمنا أن البداية أن النهاية دائما تكون أمرها بيد الإنسان، فإذا أردت أن تختتم يومك بخير إن شاء الله بعد توفيق الله ستستطيع، وإذا أردت أن تختتم أسبوعك بخير تستطيع وهو ليلة الجمعة، وإذا أردت أن تختتم شهرك بخير تستطيع وهو بالصيام، وإذا أردت أن تختتم سنتك بخير تستطيع وهو مثلا بالصيام أو بالاعتكاف أو غير ذلك. إذن دائما خواتيم الأمور هي في قبضة يدك، أنت تستطيع أن تفعلها إن شئت.
فإذا فعلت النهاية الطيبة فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيك نهاية طيبة لعمرك لأن نهاية العمر هي بيد الله سبحانه وتعالى. Dan semua ini ada dalam kekuasaan kita, ada dalam pilihan kita. Kita yang memilih menutup hari kita dengan kebaikan. Kita yang memilih menutup pekan kita dengan kebaikan di malam Jumat. Kita yang memilih dan memiliki kuasa untuk menutup bulan kita dengan sebuah kebaikan. Kita juga yang memilih untuk menutup tahun kita dengan sebuah kebaikan. Dan kita awal juga dengan sebuah kebaikan. Intinya kata beliau, seluruhnya ada di pilihan kita. Sehingga ketika benar-benar ketika kita memilih untuk menutup segala amal hari, pekan, bulan, dan tahun dengan sebuah kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan akhir dari kehidupan kita husnul khatimah. Karena husnul khatimah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah berusaha untuk menutup hari-hari kita dengan sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa menutup kehidupan kita dengan sebuah kebaikan, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. الحديث الذي يرويه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. خلاصة الحديث تقول في النهاية: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن فالخلاصة هي نهايات الأمور، خواتيم الأمور. لا تغتر دائما بما أنت عليه الآن. الختم والعبرة بالنهاية، ونحن نرى هذا في حياتنا الدنيوية. Kita bisa lihat dengan proses kehidupan kita. Allah menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan kita dari air mani, kemudian mudghah, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dan sebagainya. Dan perjalanan kehidupan kita, dan hadisnya panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, hadis qudsi menyatakan bahwasanya ketika seseorang dalam kehidupannya melaksanakan sebuah keburukan, namun kemudian yasbiq alaihi kitab, Allah menentukan dia termasuk orang yang melakukan sebuah kebaikan, maka di akhir hayatnya walaupun dia sehat sepanjang hidup melakukan sebuah keburukan, namun di kitab dia termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka sebelum dia meninggal maka dia akan melaksanakan pekerjaan baik sehingga Allah memberikan dia husnul khatimah. Namun kemudian juga kebalikannya, ada orang yang dalam keseharian melakukan sebuah kebaikan, namun kemudian Allah takdirkan meninggal dalam husnul khatimah, maka akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan yang kita jalankan sekarang, karena tentunya kita harus yakin semua itu tergantung daripada akhirnya kita, dan kita selalu berharap mudah-mudahan Allah memberikan akhir yang baik, akhir yang bahagia, sa'adah, akhirah fid dunia wal akhirah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. فيضرب بعض الصحابة المثال على هذا فيقول: كان في من كان قبلكم، يعني في الأمم السابقة، ابني عم، وفي رواية أخوين، أحدهما عاصي لم يترك بابا من أبواب المعصية إلا ارتكبه، شارب خمر، سكران، زاني، ظالم، كل أعمال الشر ارتكبها. والآخر لم يترك بابا من أعمال الخير إلا ويعملها، يتصدق، يزكي، يعمل كل شيء. فقال الذي في وكانوا يسكنون في بيت واحد، واحد في الدور الأسفل والثاني في الدور الأعلى. فقال العاصي نظر إلى المرآة وقال: طول عمري وأنا في المعصية وابن عمي في الطاعة، ألا أستحي؟ نويت أن أكون مثل ابن عمي. وقال الذي في الأسفل: طول عمري وأنا في العبادة وابن عمي يتمتع بكل أنواع المعاصي واللذة، سأكون مثل ابن عمي هذا اليوم، سأفعل مثل ما يفعل. فذلك نوى أن يكون صالحا، والذي في الأسفل
نوى أن يكون سيئا فلما أراد الذي في الأعلى أن ينزل سقطت رجله وانزلقت فسقط على ابن عمه فماتوا الاثنين. فالذي كان طول عمره في الشر ولكنه نوى أن يبدله إلى خير دخل الجنة، والذي كان طول عمره في خير ولكنه نوى أن يبدل طريقه إلى الشر دخل النار. هذا كله لأن الخاتمة كانت سيئة بالنسبة للثاني وكانت حسنة بالنسبة للأول. Diriwayatkan ada sebuah cerita, ada antara dua sepupu, ada juga riwayat yang mengatakan ini dua kakak beradik. Intinya ada satu orang ini atau si kakak atau si adik kakaknya itu sepanjang umurnya tidak pernah tidak melakukan kemaksiatan. Seluruh kemaksiatan sudah dikerjakan, dari minum khamar, zina, bunuh, judi, semua kemaksiatan sudah dikerjakan. Kemudian yang saudaranya sudah berapa puluh tahun dan dia adalah orang-orang yang ahli ibadah, taat, tidak ada semua ilmu kecuali sudah diamalkan oleh dia. Semua ibadah sudah dikerjakan oleh dia. Namun kemudian ini kakak beradik ini tinggal dalam satu rumah. Yang kakak atau adik ada yang di atas, satu ahli maksiat di atas, yang satu ahli ibadah di bawah. Namun kemudian suatu ketika ahli maksiat bercermin dan melihat wajahnya di hadapan cermin dan mengatakan, saya sepanjang hidup saya sudah melakukan sebuah kemaksiatan, maka saya pengen ini saudara saya di bawah ahli ibadah, kayaknya enak lihat orang ahli ibadah tenang. Maka terbesit dalam hatinya, nah, hari ini saya mau ibadah. Padahal sudah sepanjang tahun, sepanjang semasa hidupnya melakukan segala kemaksiatan, tapi hari itu terbesit dalam hatinya ingin melakukan sebuah kebaikan, ingin melihat saudaranya karena tenang, saudaranya ibadah, santai, adem, hatinya tenang dan sebagainya, ingin melaksanakan sebuah ibadah. Namun kemudian saudaranya yang di bawah juga berkaca dan melihat, saya sepanjang umur saya ini sudah melaksanakan ibadah, sholat, puasa dan sebagainya sudah saya kerjakan. Saya lihat saudara saya di atas, kayaknya enak maksiat itu, kayaknya dia enak tuh di zina, kayaknya enak tuh dia judi, kayaknya enak dia bunuh, kayaknya enak semua masih sudah dia kerjakan. Maka sehari ini saya pengen nyoba apa yang dikerjakan oleh saudara saya. Saya hari ini niat ingin bermaksiat karena saya melihat ada nikmat juga di sana. Yang kakaknya yang ahli maksiat niat mau jadi orang baik, yang ahli maksiat, yang ahli taat, ahli ibadah niat mau melakukan kemaksiatan. Maka yang di atas, saudara yang di atas turun ke bawah melewati tangga, yang di bawah juga naik ke atasnya melihat saudaranya. Namun kemudian terpeleset dan jatuh. Yang ahli maksiat tadi di atas, yang ahli taat, ahli ibadah di bawah. Namun kemudian ketika bertemu di tangga, jatuh dan dua-duanya meninggal. Ketika jatuh dari tangga, dua-duanya meninggal. Maka orang yang sepanjang umurnya melakukan kemaksiatan, namun kemudian di akhirnya dia sudah niat ingin melakukan sebuah kebaikan, dia tutup akhir hayatnya dengan sebuah kebaikan, niat yang baik, maka baginya lah kebahagiaan yang hakiki, husnul khatimah. Namun kemudian yang saudara lainnya sepanjang hidupnya melakukan sebuah ibadah, melakukan ibadah seluruhnya dikerjakan, namun kemudian di akhir hayatnya niat ingin melakukan kemaksiatan, maka mendapatkan kebinasaan yang hakiki. Di dunia sudah capek, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa karena yang dilihat adalah akhirnya, akhir kehidupan kita. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua dikaruniakan dan dimuliakan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ba'awidu anfusakum ala an tuhsinul khitam. عود نفسك على حسن الختام. مثلا أنت في المكتب عندك عمل في المكتب، حاول أن يكون دائما آخر ساعة من العمل هي أفضل ساعة. أنت في مجلس التعليم حاول أن يكون آخر أوقات مجلس التعليم هو أفضل أوقات مجلس التعليم. دائما حاول واجبر نفسك على أن يكون ختام كل شيء هو الأفضل والقمة من كل شيء. Maka untuk mendapatkan husnul khatimah dalam kehidupan ini, awid, kata beliau, usahakan
Biasakan diri kita paksa nafsu kita lawan nafsu kita untuk selalu di setiap urusan kita, di akhir daripada urusan kita maksimalkan. Contoh kata beliau, kita kalau kerja misalkan setiap hari, kalau bisa kita tutup akhir kerja kita di satu hari itu dengan pekerjaan yang paling baik. Jadi kalau misalkan kita kerja pulang jam 8, misalkan jam 4, kalau bisa jam 4 itu kita kerjakan dengan maksimal mungkin, dengan pekerjaan yang paling baik. Nah, maka sehingga kita sudah mengusahakan diri kita untuk selalu menutup hari-hari kita dengan kebaikan, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita akhir kehidupan dengan sebuah kebaikan. أختتم حديثنا بهدية أهديها لكم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فقر مع ضحى، لا فقر مع ضحى. من حافظ على صلاة الضحى، أنتم تعرفون أن صلاة الضحى هي ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. من حافظ على صلاة الضحى أمن من الفقر. هذه ضمانة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أجل أن لا يفتقروا. وليس المراد بالفقر هنا عدم الفلوس، الفقر هنا هو الشعور بالنقصان. Terakhir, saya akan memberikan sebuah hadiah kepada kalian semua dengan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu la faqra ma'ad duha. Tidak ada sebuah kefakiran ketika kita lazimkan duha dalam kehidupan kita. Man hafizat duha, dan barang siapa yang selalu menjaga duha dalam kehidupannya, sungguh akan terjaga dari sebuah kefakiran. Kita semua tahu sholat duha itu dikerjakan dua rakaat, dikerjakan setelah terbitnya matahari setinggi tombak, dua rakaat atau 4 rakaat atau afdolnya 8 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Kita kerjakan, barang siapa yang melazimkan dalam kehidupan ini, jaminan dari Rasulullah SAW, yang mana al-amin, makhluk yang terpercaya, bahkan dipercaya oleh musuhnya. Seluruh manusia mengakui kejujuran daripada Rasulullah SAW. Namun kemudian Rasul mengatakan, la faqra ma'ad duha. Tidak ada kefakiran dengan orang yang melazimkan duha. Dan kefakiran, kata beliau, bukanlah tidak memiliki harta, bukanlah tidak memiliki uang, bukanlah tidak memiliki hal yang kita inginkan. Dan kemudian kefakiran adalah syu'ur nuqsan, hati yang merasa selalu kurang, hati yang merasa selalu kurang. Ya, apapun ini kurang, apapun ini kurang. La faqra ma'ad duha. Maka orang-orang yang melazimkan duha, hatinya akan luas, seluas samudra, akan melihat seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Wala yaqul wala ya'udul masaib, kama qala Hasan Basri, ya'udul masaib wa yansa ni'ma rabbih. Selalu menghitung-hitung musibah namun lupa atas nikmat Allah yang lebih besar daripada itu semua. Maka sekali lagi kata beliau, la faqra ma'ad duha, kita lazimkan duha sehingga benar-benar hati kita bersih, hati kita luas, dan benar-benar Allah meluaskan rezeki kita juga. Amin ya rabbal alamin. Man hafaza ala salatul duha wajada 3 fawaid. Awalan barakatan fi rizqih, thumma sihhatan fi jasadih, thumma al-akhirah harabat minhu syayatin wal jinn wa khafat minhu syayatin wal jinn la tu'dhi wa la tamassak. Barang siapa yang melazimkan salat duha akan mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama, barakatan fi rizqih, akan mendapatkan keberkahan dari rezekinya. barakatan fi sihhatih, sihhatan fi Dan jasadih, juga jasadnya, ruhnya, badannya akan selalu Allah jaga. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. man hafaza ala salatul duha khafat minhu syayatin wal jinn tahrub minhu. Bahkan barang siapa yang melazimkan salat duha, setan itu takut sama kita. Jadi kalau mau seperti Sayyidina Umar, lazimkan salat duha, maka setan aja enggak akan melirik kita. الآن الموجود عندنا في الدنيا أنه نقول فلان من بني آدم مسه الجن، حصل له مس من الجن. فالإنسان الذي يحافظ على صلاة الضحى يكون بالعكس. هذا هنا الجن واقف، فإذا صاحب صلاة الضحى مشى من هنا
هذا الجن يصاب بالمس فيقولون الجن ما بك قال مسني الإنسي. من هو الإنسي؟ الذي يحافظ على صلاة الضحى. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita sering terjadi ya, ada orang kerasukan jin, ya, masukan jin dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, orang-orang yang melazimkan duha, ini kata beliau, kalau orang-orang melazimkan duha, kemudian ada jin lewat di sampingnya, jinnya yang kerasukan kita. Maka orang-orang yang melazimkan duha, maka setan dan jin dan gangguan-gangguan itu semua akan jauh daripada kehidupan kita. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لحسن الختام ويوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه الاستقامة على متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نحشر وإياكم تحت لوائه لواء الحمد. آمين اللهم آمين. نحن وأولادنا وذرياتنا وزوجنا والعفو منكم على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang lain? في سؤال. Soal. Ayo, Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara khusyuk dalam sholat sedangkan kita diminta untuk fokus kepada Allah. Nah, umpama saya diminta untuk fokus membayangkan rumah, maka saya akan bayangkan rumah itu memiliki pintu, memiliki jendela, memiliki atap. Tapi ini kita fokus ke Allah, kita tidak bisa membayangkan apa-apa. Jadi bagaimana kita lakukan untuk khusyuk? Yang kedua, ketika kita membawa anak sholat ke masjid, kemudian secara kita tidak sadar anak tersebut buang air hajat atau apa. Nah, setelah kita sadar kita sudah pulang, akhirnya kita lihat, kita tak tahu ini di mana tercecer kotoran-kotoran dari najis-najis tadi kan. Yang kita lihat aja kita mampu bersihkan. Nah, apakah setelah kita nanti itu masjid dipakai untuk orang sholat dan dia tidak sah, apakah dosanya kena di kita atau orang tuanya atau bagaimana? Terima kasih, itu saja. السؤال الأول كيف نخشع في الصلاة؟ الصلاة لها مفتاح. مفتاح الصلاة الوضوء. فإذا خشعت في الوضوء ستخشع في الصلاة. إذا خشعت في الوضوء ستخشع في الصلاة. هذا من أول أسباب الخشوع. Kata beliau, salat memiliki kunci untuk bisa khusyuk. Maka ketika seseorang, dan kuncinya adalah wudu. Ketika seseorang khusyuk dalam wudunya, maka salatnya pun juga akan khusyuk. فكان سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر له كتاب، ليس الحبيب عبد الله، الحبيب حسن بن صالح البحر له كتاب اسمه صلاة المقربين. إذا تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب سيساعدك كثير جدا على كيفية الخشوع. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar punya kitab namanya Salatul Muqarrabin. Nah, kalau bisa antum baca, di situ dijelaskan dengan secara gamblang bagaimana mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. الكتاب صغير جدا. Kitabnya kecil aja. لا طبعا الخشوع في الصلاة ليس معناه أن نستحضر الله، نستحضر عظمة الله. نحن مأمورين بالتفكر في مخلوقات الله وعظمته، ليس بالتفكر في ذاته. Tadi kan saat Juwari nanya, kalau saya disuruh fokus untuk rumah gitu, mikirkan rumah, maka saya akan fokus bahwa rumah itu ada pintunya 1, jendelanya sekian, rumah lantainya 2, ukurannya sekian. Ya, bagaimana kita disuruh sholat kita khusyuk? Nah, maka kita tidak bisa bagaimana Allah itu seperti ini, seperti ini. Kata beliau, kita sholat bukan kita memikirkan hayatullah, bagaimana Allah, zatnya Allah, tidak. Yang kita pikirkan adalah azamatullah, kebesarannya Allah. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya tidak bisa kita pikirkan. Maka yang kita pikirkan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat, ya, para sahabat dan para sahabat soleh, kalau wudu mukanya merah. Ketika kata wudu khusyuk mukanya merah. Kata kita, kenapa merah? Karena yang akan dihadapi adalah Allah, zat yang mutlak maha besar. Maka yang kita hadirkan adalah Allah, tapi kebesarannya bukan hayatnya. السؤال الثاني في أحكام الطفل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا جنبوا مساجدكم أطفالكم ومجانينكم. لا ينبغي أبدا
لا ينبغي، لا نقول حرام، لكن لا ينبغي أبدا إحضار الأطفال وقليلي العقل إلى المساجد، حتى المساجد يظهر فيها الهيبة والخشوع للصلاة. لكن إن حضر الطفل ما نعمل، فنحاول قدر الاستطاعة أن نجنب مساجدنا التلوث بالنجاسة. طبعا وإن وقع شيء بعلمك فأنت المسؤول، وإن وقع خارج علمك في شيء طهر المكان انتهي كل شيء. Ya, kata beliau seyogianya memang anak itu bukan kita jauhkan, kita jaga daripada masjid sehingga kita benar-benar mengagungkan kebesaran daripada Baitullah, masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga bukan anak kecil saja, orang-orang yang qalilatul akal, akalnya yang ya kadang ada kan orang-orang beberapa yang diberi musibah oleh Allah, cobaan oleh Allah, akalnya kadang rusak ya. Kadang ada waktunya dia ini. Nah, orang-orang yang seperti itu juga agar bukan dijauhkan dari masjid, agar untuk menjaga haibah keagungan masjid, agar dijaga tidak terjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan. Namun kemudian tadi Ustaz Juri nanya, kalau sudah terjadi misalkan anaknya kemudian BAB dan tidak tahu tercecer di mana, maka kata beliau, maka hilangkan saja, bersihkan yang engkau tahu. Yang kita tahu kita bersihkan, dan yang kita tidak tahu Allahu a'lam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ini sudah kita usahakan semaksimal mungkin ya. Kalau perlu kita sapu, kita apel, kalau sudah kita kerjakan, maka sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin ada? Arbi ya gitu. نعم، أرض الحرم يحرم إخراج تراب الحرم إلى خارج الحرم. طبعا هناك خلاف بين العلماء، أنت تعرف هذا موجود تقرأه في بشر الكريم في غيره. علة التحريم لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إخراج، هذا الحديث نهى أن يخرج أي شيء من الحرم إلى خارج الحرم. فسألوا الصحابة قال رسول الله بعض الأشياء نحتاجها، قال إلا الماء وبعض التمور، هذا لا بأس. أما غير ذلك حرام إخراجها من المسجد الحرام إلى خارج الحرم. Jadi saat Firman nanya, ya Syekh, apakah ada dalil atau nas yang menyatakan bahwasanya haram hukumnya membawa tanah suci Mekah, tanah yang ada di haram, keluar daripada tanah haram. Nah, jadi kalau bisa haji ini ya kita ya, nanti haji mau ambil berkahnya tanah haram, ambil satu botol, masukin bagasi, bawa pulang keluar ke Indonesia. Hukumnya haram kata beliau. Memang Rasulullah melarang kita untuk membawa tanah haram keluar daripada haram. Nah, kecuali dua kata beliau, kecuali air dan kumur atau kurma. Nah, itu boleh dibawa keluar. Kan air zam-zam kita bawa keluar ya, kurma. Nah, itu boleh keluar. Tapi kalau yang lain, naha anzalik. Rasulullah melarang itu semua. Nah, jadi kalau nanti kita diberikan kemuliaan Allah haji, jangan ada yang bawa pulang ya, tanah haram ya. Air aja. Nah, air boleh. Atas saya. Air. Sini. Siap. Ustaz anu. Al-Mukarram. Kulu ma'al asila kulu. Ayo sambil makan silakan katanya. Santai aja kata. Oh, beliau Suppan. Ayo. Antum aja nih. Kalau anak saya Coba. kenangan lah malam kan selawat apakah dari beliau kan supaya kita ada bekal lah yang bisa dipakai hari-hari yang bijasa selawat bijasa dari beliau kan kalau beliau berkenan syukran ngasir اعملوا بصلاة الضحى، هذا إجازة نبوية. إجازة نبوية، اعمل وحافظ على صلاة الضحى تسلم من الفقر وتسلم من غير ذلك. Jadi Habib Jun minta amalan kan kata beliau cukup. Sudah ini ijazah dari Nabi langsung. Ijazah langsung dari Nabi kata beliau. Amalkan salat duha, insyaallah kita terjaga dari kefakiran atau bahkan terjaga dari kekufuran.
Ya, kita jaga lazimkan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Insya Allah Allah jaga kita dari kefakiran. Allahu a'lam bishawab. Kelas? Sudah? Lagi yang tanya? Kelas? Ustaz Putra mau nanya nggak? Halapus. Ya, kita sholat ini membayangkan, karena kan kita membayangkan Allah kan nggak bisa ya kan, karena nggak bisa sama kayak makhluk ya, tapi lafaz Allahnya aja gitu. Kebesaran Allah yang kita hadirkan ketika sholat, kebesarannya bukan Kebesarannya ya. tadi udah disampaikan. Akar, ada yang lain? Sesardi. Dulu gua. Amalan supaya lekas menikah apa sih? Wa alam. Yasra zawal. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tapi ini mazal ini kafir. Doa Nabi Musa alaihi salam. فلما توجه تلقى مدين وجد عليه قال ربي إني وجد عليه فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير مباشرة جاء الجواب فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزاك أجر ما سقيت لنا ثم قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إذا جاء الزواج مباشرة بعد أن قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه إجازة عامة خصوصا لحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري أن مقبلين على الزواج ينبغي لهم أن يكثروا من هذه الآية حتى قال 100 في اليوم صباحا ومساء 100. إن شاء الله سيتيسر الزواج في أسرع وقت. Jadi kata beliau, kalau yang mau pengen cepat nikah, kita lihat hikayah dan ibrah daripada cerita Nabi Allah Musa ala nabina wasallam. Kita tahu ketika beliau habis mengeluarkan orang ya, orang meninggal, beliau keluar dari kota Mesir, ketemu dengan Nabi Su'aib. Ayo, sebelum bertemu dengan anaknya kan, ketemu. Intinya cerita panjang diakukan di surat Al-Qasas ayat 20, nanti kalau dibuka di rumah. Intinya kata beliau ijazah dari Habib Salim rahimahullah, yaitu agar memperbanyak doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, atau surat Qasas ayat 24. Nah, langsung diamalkan. Kalau mau nikah lagi juga bisa ya. Nikah lagi langsung. Karena setelah doa ini diucapkan Nabi Allah Musa langsung itu malu-malu. Anak Musa itu langsung malu-malu bahwasanya sudah dijodohkan oleh orang tua dan sebagainya. Maka ini diperbanyak. Mau 100 kali boleh, mau sebanyak-banyaknya boleh. Baca Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau Surat Qasas ayat 22. tulis ya. Surat Qasas ayat 24. Surat Qasas ayat 24. عندي صديق من اليمن كان يعلم في معهد بنات، فمرة وهو يعلم البنات هكذا قال يا بنات من منكن يريد أن يتزوج؟ فالبنات كلهم رفعوا أيديهم نحن نريد يا أستاذ. فقال التي تريد تقرأ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكان الدرس في يوم الخميس مثل اليوم، وقال لكن لابد تقرأيها ليلة الجمعة، الليلة تقرأيها ليلة الجمعة 1000 مرة بعد صلاة ركعتين وخشوع، إن شاء الله ستتزوجين. فالبنات كلهم أخذوا الأمر بالهزل، في واحدة أخذت الأمر بالجد وقرأت تلك الليلة. يوم السبت أتت عند الأستاذ وقالت له يا أستاذ في يوم الجمعة جاء رجل وخطبني، يعني اليوم الثاني واجب. Jadi kata beliau punya teman orang Yaman ngajar di pondok Banat. Kemudian beliau ketika berbicara di depan santri-santri beliau mengatakan, siapa di sini yang mau nikah? Angkat tangan semua angkat tangan. Karena murid-murid perempuan kan kayak gitu, memang saya mau nikah, angkat tangan semua biasanya. Nah, kemudian kata beliau,
kalau kalian mau nikah maka baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, sama seperti ini malam Jumat. Kata beliau baca sholat 2 rakaat khusyuk, baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, baca 1000 kali. Insyaallah langsung Allah ijabah. Nah, ini semua santri-santri ini yang perempuan ini mendengar itu ya kayak kita aja, dengar, amalan-amalan semangat, tapi nanti sampai di rumah ya malas-malasan ya. Nah, cuma iya semangat gitu cuma. Tapi sampai rumah malas-malasan juga. Nah, ternyata ada satu santri yang benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan saya ini. Benar-benar himmah kuat, azam kuat, tekad kuat. Malam Jumat itu juga langsung santri ini sholat 2 rakaat khusyuk, kemudian baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir 1000 kali. Hari Jumatnya langsung datang laki-laki melamar perempuan semua. Malamnya baca, besoknya langsung datang. Jadi beliau langsung sampaikan Sabtu, Syekh, karena sudah baca seperti apa yang sampaikan malam Jumat, Jumatnya besoknya langsung datang. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau hari ini yang mau nambah lagi silakan baca. Nama amalannya berarti. Satu lagi saya. Dari belakang. Oh iya, silakan. Beliau mau ngomong cuman tidak enak. Oh iya, silakan. Al-Malui, malu sih ini kan. Kata beliau, kalau kita mengamalkan sholat duha, tapi sholat wajibnya ditinggalkan, bagaimana kata beliau? Dari bos mantau ini. لا يجوز صلاة السنة أبدا مع ترك الفرض، حتى قالوا من عليه فرائض فائتة فلا يجوز له أن يصلي السنة قبل أداء الفرائض. Tidak boleh hukumnya, jelas sangat tidak boleh orang yang melazimkan sholat duha namun meninggalkan sholat wajib. Bahkan dikatakan jangan sholat sunnah sebelum mengerjakan sholat wajib yang ditinggalkan. Nah, jadi misalkan subuh ini melandau, subuh bangun jam 8, sholat duha dulu, baru sholat subuh. Adalah ya sih, sholat subuhnya nggak sah. Nah, sholat duhanya nggak sah. Ayo, sholat duhanya nggak dikerjakan. Sholat duhanya nggak sah. Ya, sholat duhanya nggak sah. Dia bangun subuh jam 8, dia sholat duha dulu, baru sholat subuh. Sholat duhanya nggak sah. Maka kalau mau seperti itu, ganti dulu sholat wajibnya, baru kerjakan sholat sunnah. Wallahu a'lam. Nah, ini ada satu lagi saya. Ini kan beliau kan, saya lagi. Antum mau yang khusus kan di kamar aja lebih enak. Oh iya. Alas? Ada ya? Doa mungkin. Kita min as-sayyid. Doa kata beliau minta Habib doa langsung. Ya Allah, min as-sayyid. Amin aja. Amin. Kita nggak keluar, nggak tutup majelis kecuali Habib doa kata beliau. Amin. Masyaallah. Monggo, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi wa idi rahimu an atni bi halalika la harami kama siwak. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salatu bil jasadina wa ilmina wa rizqina wa qabla al-maut wa rahmatin dal maut. Allahumma hawin al-fi sakratil maut wal najata min nar wa fina al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebihnya mau dimaafkan kalau ada yang salah terjemahannya, yang benari sendiri ya. Syukran, atau minta sama Ustaz Firman. Ustaz itu tadi salahnya mana ya? Iya, nanya ke sarf ya. Udah, syukran, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terlebih apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, mudah-mudahan kita bisa amalkan sehingga benar-benar dalam kehidupan kita
tidak ada kefakiran dan meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita deng, ya? Baru kita. Oke. Depan nih guys ini, ya? Depannya mesti ini naikkan Al-Falak, ada Gang Pandiga tuh, ada Simpang 3. Kalau orang bilang tusuk sate itu pas. Makanya sering aja kulit itu kan. Pas ketua Simpang situ, Al-Falak. Ini naik terus, sebelah kanan nanti ada masjid Al-Falak. Depannya ada toko toko orang bungkus. Pokoknya pas saja karena dia ada masjid, ada masjid. Depan dia turun dapat simpang di rumah sebelah kanan. Men sudah keluar tinggal kan? Hah? Tinggal langsung keluar. Masuk pakai lama. Enggak masuk. Ini ada simpang dia. Tua tahu itu? Hah? Tua tahu? Tahu. Biasa tuh rumah dulu sering aku panggil-panggilan aku. Cuma ya gara-gara pas di luar-luar terus ada sudah kasihan kalau langsung dibiarkan di situ. Duduk-duduk aja di rumah. Hah? Iya. Anak belum ada. Makanya mau minta amal. Tapi amalan yang keluar tambah istri wah. Wah, ini berarti. Dia jual obat-obatan. Enak. Kayak minyak air gitu kan. Herbal kan apa? Herbal. Kalau mau coba. Maka mana sih? Berapa? 700. Tapi dia ngasih obat gitu. Dia apa? Dia obatan itu. Obat-obatan. Yang ini berhasil. Iya ini lagi ada juga ini kan. Lagi. Bisa cek kan? Hah? Bisa cek.